lagi bersama saya Bintang Natur Okta dengan selaku pemandu pada perbincangan pada hari ini. Sudah bersama saya dengan Kak Sarul dan Kak Yani, yaitu pasangan kandidat dari nomor urut 2. Bagaimana kabarnya Kak Sarul? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Kak Yani? Alhamdulillah baik. Oke, selamat semangat ya Kak ya. Selalu. Ya. Jadi Kak, pada hari ini nanti saya akan berbincang beberapa pertanyaan ya, yang sudah dirangkum dari beberapa audiens sudah siap? Insya Allah sudah siap. Oke, saya mulai ya. Jadi untuk pertanyaan yang pertama yang saya ingin tanyakan kepada Kak Sarul dan Kak Yani, bagaimana sih Kak Sarul dan Kak Yani mendeskripsikan kepribadian kakak ini dengan 3 kata saja? Iya. Baik. Dari saya sendiri untuk yang 3 kata: jujur, kuat, berani. Kenapa memilih 3 kata? Ya, karena yang pertama, kita sebagai calon presiden sendiri kita harus mempunyai sikap yang jujur baik dalam segala hal. Nah, yang kedua, kita harus kuat, baik kuat mental, kuat fisik dan lain sebagainya. Yang ketiga, berani. Nah, karena kita ketahui di dalam satu organisasi tersebut, kita sebagai seorang pemimpin kita harus berani, baik itu dalam mengambil keputusan, berani dalam menindak segala sesuatu yang sekiranya salah, nanti yang bisa menjadi bumerang buat organisasi kita sendiri. Mungkin itu dari saya. Ya, itu jujur, kuat, dan berani. Bagaimana dengan Kak Yani? Kalau dari saya, kuat, berani, dan juga percaya diri. Kenapa? Karena dari pertama kuat, kita bisa menghadapi segala sesuatu itu dengan kuat, dan juga percaya diri. Kalau misalnya kita punya rasa percaya diri, kita akan bisa melewati segala rintangan. Nah, kemudian jujur. Jadi kalau jujur itu kunci dari kesuksesan. Jawabannya menarik ya dan bagus sekali. Kemudian saya ingin menanyakan kepada Kak Sarul dan Kak Yani terkait dengan alasan kalian meyakinkan diri untuk mencalonkan sebagai kandidat Prisma dan Prisma untuk pilih apakah ada tujuan yang besar untuk meyakinkan diri itu sebagai kandidat dari Oke. Yang pertama, tujuan besar dari saya sendiri mencalonkan diri sebagai kandidat di BEM 2022 ini membawa perubahan, pastinya perubahan yang dimana yang dulunya kita masih, menurut saya sendiri bahwasanya di internal kita masih belum ada harmonisasinya, belum ada sinerginya. Makanya di sini kami membawa perubahan besar tersebut, baik itu terkait harmonisasi dan juga sinergi antar mahasiswa dan juga aktivitas kampus seperti itu. Biar nanti ke depannya kita bisa memudahkan bagaimana cara kita menyampaikan aspirasi mahasiswa, bagaimana kita dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan mahasiswa kepada kampus. Kalau dari saya, yang pertama itu berkontribusi lebih internal, pertama dari kampus budaya ini. Yang kedua, yaitu membangun solidaritas baik di luar maupun di dalam. Kemudian yang ketiga itu membangun kerjasama yang baik baik di eksternal maupun di internalnya. tujuannya ya. Jadi sekarang yang saya tanyakan ini bagaimana caranya Kak Sarul dan Kak Yani ini mengikat para audiens ini untuk memilih paslon nomor 2. Saya menyebutnya di Ya, kalau dari saya itu kita memberitahu ya kampanye, memberitahu visi misi kita, proyek kita untuk BEM ke depannya seperti apa, dan kita mohon dukungan dan bantuan semuanya untuk keberlanjutan BEM ke depannya dan kepemimpinan kita seperti apa. Itu apabila mereka bisa memilih kita,
dan juga tergantung dari mereka yang sendiri mau milih kita atau tidaknya. Mungkin kita sudah memberikan visi misi kita. Baik, dari saya sendiri untuk meyakinkan mahasiswa pastinya kita mempunyai strategi terlebih dahulu seperti apa. Ya, yang pertama kami menyampaikan visi dan misi kami. Nah, maksudnya inilah visi misi kami dan kami ingin membawa BEM ini lebih baik dan juga untuk mahasiswa Undaya ini yang mempunyai kompeten baik itu dalam bidang akademik maupun non akademik, kami akan berusaha untuk merealisasikan untuk bagaimana dari mahasiswa tersebut bisa tampil di luar, baik itu dalam bidang seni maupun dalam bidang sains dan lain sebagainya. Karena itu juga menjadi salah satu penunjang buat universitas kita ini bisa dikenal di dunia luar seperti itu. Jadi tadi terkait dengan tujuan sudah apabila ini sudah kakaknya udah pilih nih menjadi seorang perempuan dan bersama di BPJS dan sebagainya, nanti kepemimpinan apa yang kalian lakukan atau kalian terapkan di Dari saya sendiri ya, baik untuk kepemimpinan kami mengacu tetap kepada sistem kepemimpinan di negara kita sendiri seperti apa. Yang pada dasarnya di negara kita menganut sistem kepemimpinan secara demokrasi. Nah, baik di BEM nanti juga kalau kami terpilih sebagai pemimpin di BEM nanti, kami menerapkan hal tersebut juga. Bahwasanya di mana kami akan dalam memutuskan suatu permasalahan, kami akan ini dulu bersama pengurus yang lainnya, biar nanti kami tidak mengambil secara sepihak dan juga kami bisa mendapat pandangan-pandangan juga dari anggota-anggota lainnya. Nah, kecuali dalam halnya apabila ada suatu permasalahan yang mungkin tidak terlalu serius dan dibutuhkan pendapat dan juga keputusan pada saat itu juga. Nah, mungkin itu bisa kita terapkan ibaratnya secara sepihak lah. Dan mungkin seperti itu dari saya. Ya, saya sangat setuju. Karena dari cara pemimpinan itu kita bisa pertama merangkul terlebih dahulu ya, merangkul terlebih dahulu, kemudian melangkahkan progres-progres kita. Kemudian yang ingin saya tanyakan Kak, kita tahu bahwa BEM ini termasuk dari sebagai wadah aspirasinya para mahasiswa di seluruh kampus. Jadi kita itu pasti mendapatkan saran dan kritikan dari masyarakat. Dan itu mungkin ada yang bersifat positif maupun negatif. Bagaimana sih caranya Kak Shalul dan Kak Yang itu menanggapi kritikan Baik, kalau dari saya, semua kritikan itu kita tampung terlebih dahulu, mana baiknya, mana jeleknya. Nah, kemudian kita kaji, kita diskusikan dan jadi evaluasi kita untuk depannya. Ya, baik. Dalam menanggapi suatu kritikan di dalam organisasi itu menurut saya sendiri sangatlah wajar, apalagi setingkat BEM universitas. Mungkin pasti banyak lah kritikan-kritikan baik itu dari mahasiswa, baik itu dari ormawa pastinya. Nah, tetapi kita ambil sisi positifnya. Tidak mungkin suatu mahasiswa atau ormawa mengkritik kita apabila kita tidak ada kesalahan. Makanya di situ apabila saya terpilih nanti sebagai ketua atau pemimpin di BEM nanti, yang saya menerima kritikan-kritikan dari mahasiswa tersebut sebagai salah satu bahan evaluasi. Oh, ternyata kami ini ada suatu kesalahan nih, baik itu terkait di dalam kami penyelenggaraan suatu program kerja atau suatu kepemimpinan kami ini ada kesalahan. Itu akan menjadi sebuah evaluasi nanti ke depannya buat kami biar menjadi lebih baik dan juga menjadi pelajaran dari kritikan. Sebenarnya yang saya ingin tanyakan itu terkait dengan topik yang apabila nanti kakaknya itu sudah menjadi saat menjalankan itu kan kita tidak tahu peristiwa apa yang akan terjadi. Terjadi suatu pergejolakan
apabila terjadi suatu pergolakan pada masyarakat, nah, bagaimana sih sikap untuk Sarul maupun Kak Yani menanggapi pergolakan tersebut? Apakah hanya ingin mengkaji tanpa adanya suatu aksi nyata, atau mengkaji dan juga ada aksi nyata dalam melakukan tanggapan? Mungkin itu seperti kita ketahui ya, contoh-contoh di tahun-tahun sebelumnya bahwasanya banyak sekali pergejolakan seperti itu, baik itu saya kasih contoh terkait penerapan undang-undang cipta kerja, itu kan terjadi suatu pergejolakan di dalam masyarakat dalam menanggapi peraturan tersebut. Nah, itu juga dari kami sendiri nantinya pastinya menyiapkan seperti apa, yaitu mengkaji dari kenapa sih permasalahan ini bisa muncul, kenapa sih suatu permasalahan ini bisa melambung tinggi di masyarakat, bisa memicu adanya suatu kericuhan dan lain sebagainya yang memungkinkan buat mahasiswa buat ikut demo. Nah, ini saya sendiri sebagai pemimpin harus melihat hal tersebut terlebih dahulu. Nah, dalam tujuan kami yaitu mengkaji permasalahannya. Nah, terus untuk apakah kami mengambil langkah terkait ikut demo atau tidak? Nah, kita lihat situasi dan kondisi terlebih dahulu seperti apa. Nah, apabila kami mengambil langkah untuk ikut demo, yang pastinya kita sebagai ketua harus bisa mengkoordinir anggota yang di bawah kita ini seperti apa. Baik itu tidak ada suatu kericuhan dan juga tidak ada suatu permasalahan nantinya di sana. Yang pastinya di dalam suatu penyampaian aspirasi itu kan juga sudah diatur di dalam undang-undang. Nah, bahwasanya kita menyampaikan aspirasi di depan umum itu kita tidak boleh merusak fasilitas umum pastinya, dan juga tidak boleh secara ibaratnya kita menyakiti orang lain seperti itu. Makanya kita harus tetap, apabila kita ikut demo, kita tetap harus berpacuan dengan peraturan baik itu terkait penyampaian aspirasi di muka umum dan lain sebagainya, biar nanti tidak ada suatu permasalahan. Ini Saya setuju untuk karena setiap permasalahan itu tidak akan timbul karena adanya, karena permasalahan itu tidak akan terjadi apabila tidak ada penyebabnya. Nah, maka dari itu kita cari tahu dulu, kita mengkaji dulu apa penyebabnya, kemudian kita cari tahu bagaimana cara mengatasinya. Kemudian apabila kita telah memiliki strateginya, barulah kita turun dan juga sesuai dengan peraturan perundang-undang yang telah diterapkan, baru kita lakukan demo. Jawabannya sangat menarik. Dan saya ingin tanyakan tentang demo ya. Saya tanyakan itu bagaimana sistem regulasi dalam kampus, apakah sudah efektif atau belum, dan memberikan alasannya. Saya mulai dari kalau dari saya sedikit kurang efektif ya, soalnya kan apalagi saya dari kampus 2, saya melihat seperti UKT itu masih melambung tinggi. Nah, sedangkan kan dari mahasiswa banyak yang kurang mampu dan beasiswa juga kurang. Nah, di sini saya sangat mempermasalahkan, Kak. Jika saya terpilih, nanti saya akan mencoba mencari tahu apa yang bisa dan juga bagaimana cara mengatasi hal tersebut. baik untuk sistem regulasi ya di kampus kita. Karena saya sendiri kan di BEM ini sudah 2 tahun, itu mungkin ada sedikit tahu terkait permasalahan di regulasi di kampus kita ini. Makanya mungkin dari saya sendiri berpendapat sistem regulasi kita ini masih kurang efektif. Benar disampaikan tadi dari Kak Yani, ya kurang efektifnya seperti apa? Kita ketahui di universitas lain untuk sekelas BEM dan juga sekelas HIMA itu, BEM itu menaungi HIMA maupun BEM fakultas lainnya. Sedangkan di tempat kita ini BEM dan HIMA itu berbeda regulasi, maksudnya ada garis koordinasi seperti itu, di mana BEM berdiri sendiri, BEM fakultas berdiri sendiri yang menaungi HIMA yang di bawahnya. Sedangkan BEM ini hanya menaungi UKM saja, yang langsung ibaratnya langsung ke pihak rektorat untuk masalahnya seperti itu. Itu bakal jadi bahan evaluasi buat kita sendiri
Karena setahu saya bahwasanya untuk organisasi-organisasi setingkat badan eksekutif mahasiswa ini ya kita menulis seluruh yang ada di bawahnya, baik itu dari fakultas dan juga himpunan serta UKM. Jadi sistem regulasi di kampus kita ini menggunakan KPI Ya. sehingga membatasi bagaimana caranya pada saat itu untuk memaksimalkan mungkin sistem regulasi ini bisa efektif ya Kak, ya. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya kepada kedua pasangan calon. Saya ingin bertanya terkait dengan pendapat kakak-kakak mengenai makna dari BEM sendiri itu seperti apa? Mulai dari Ya. badan eksekutif mahasiswa ya, di mana harusnya badan eksekutif mahasiswa itu sebagai tempat aspirasi bagi mahasiswa. Tapi kita ketahui, ini belum terlalu menyampaikan aspirasi-aspirasi mahasiswa. Makanya itulah salah satu tujuan kami, nantinya maju untuk memperbaiki hal tersebut. Dan juga kita tidak hanya serta-merta menyampaikan aspirasi mahasiswa, tapi kita juga harus sebagai penyambung aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah, di mana kita harus kembalikan marwah BEM ini seperti apa yang harusnya. Karena kita ketahui pemerintah kita pada saat ini pun masih banyak sekali permasalahan-permasalahan, baik itu terkait masalah kebijakan dan juga peraturan yang dimana menyengsarakan rakyat sendiri. Nah, sedangkan masyarakat ini tidak tahu menahu, tidak tahu bagaimana cara menyampaikan aspirasinya. Nah, makanya kita sebagai mahasiswa sendiri di BEM ini ya sebagai penyambung aspirasi tersebut kepada pemerintah. Karena kami ingin mengembalikan marwah tersebut. Karena yang saya lihat untuk pada saat ini maupun di beberapa tahun sebelumnya, BEM ini belum menunjukkan akan hal tersebut. Kemudian untuk kalian bagaimana menurut Kalau menurut saya itu ini tuh sebenarnya ya tadi aspirasi mahasiswa semuanya ya, baik dari kemudian dari fakultas, kemudian dari jurusan-jurusannya juga, intinya menaungi seluruh aspirasi mahasiswa. Kemudian sebagai penghubung mahasiswa dengan birokrat. Kemudian untuk jadi pendekatan ini BEM itu belum baik ya Kak, ya? Lebih baik, masih harus diperbaiki lagi. Nah, apakah kakak punya rencana? Yang rencana kecil, rencana sederhana untuk merubah? Mungkin dari saya sendiri sebagai rencana buat ke depannya, karena di visi kami yaitu sebagai pionir dari pergerakan mahasiswa dan juga sebagai untuk mewujudkan bersinergi, terus adanya mahasiswa yang aktif dan lain sebagainya. Makanya di situ salah satu tujuan kami buat meningkatkan BEM depannya. Gimana Kak ya? Ya, saya kurang lebih seperti itu ya. Sesuai visi kami, yaitu pionir sebagai pionir, yang aktif sebagai pionir, mahasiswa. Intinya kami wujudkan aspirasi-aspirasi mahasiswa terlebih dahulu. Nah, kemudian kami juga di sini akan melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik seperti ya. Mungkin sedikit membantu menjawab yang lebih baik seperti apa. Nah, karena ya lebih baik di bidang internal terlebih dahulu, bidang internalnya, karena kita tidak bisa serta merta untuk follow up atau menyampaikan aspirasi kita di depan umum apabila di internal kita masih bermasalah. Makanya kita harus memperbaiki di internal kita terlebih dahulu, kita bersama-sama mengintegrasikan, baik itu bersinergi juga, baik itu kepada mahasiswa, umum lainnya, baik itu kepada pengurus dan biar kita bisa speak up keluar, biar kita bisa menunjukkan dari diri kita, oh ternyata budaya ini ada, ini seperti itu. Jadi yang di dalam itu dimaksimalkan. Ya. Oke Kak, untuk Kak Sarul sendiri, seperti Kak Sarul katakan,
perkenalkan, tadi kan kakak itu udah 2 tahun lulusan ya kayak di BMD. Nah, saya ingin tanya, apa sih yang sudah Kak Satu dapatkan selama di BMD ya? Oke. Untuk yang sudah saya dapatkan selama 2 tahun kelulusan ini, yaitu yang pertama, di tahun pertama kan saya diamanahkan di bidang internal. Nah, di situ saya mengetahui, oh ternyata permasalahan-permasalahan mahasiswa ini banyak sekali. Oh ternyata aspirasi mahasiswa ini banyak sekali yang bisa kita sampaikan kepada pihak rektorat, pihak fakultas kampus, seperti itu. Nah, makanya itu jadi bahan evaluasi nanti yang buat kami akan kami angkat untuk kedepannya apabila kami terpilih. Terus untuk yang di tahun kedua, saya akan di Menteri Adkesma, Advokasi dan Kesejahteraan Masyarakat, mana saya sendiri menaungi dari adanya kajian strategi dan juga sosial masyarakat. Oh, ternyata untuk di sosial masyarakat terlebih dahulu, saya mengetahui, oh ternyata dari unit-unit lain itu banyak sekali kinerja-kinerja tentang sosial masyarakat yang baru kita ketahui. Makanya itu mungkin sebagian sudah diterapkan dari anggota saya. Nah, mungkin untuk kedepannya apabila masih ada perkembangan lagi di bidang sosial masyarakat ini, yang akan kami usahain lah, akan kami realisasikan buat diterapkan juga di budaya. Nah, terus untuk yang di bagian kasrat ini, kita ketahui banyak sekali kita mengkaji terkait itu aspirasi mahasiswa, baik itu kajian terhadap pemerintahan, kinerja pemerintah seperti apa, tentang kebijakan-kebijakan mereka, itu mungkin cukup sangatlah berat. Tapi ya karena namanya juga kita sebagai tugas kita ya, kita harus menjalankannya, harus merealisasikannya. Nah, untuk kajian-kajiannya mungkin ada beberapa kajian dari kami, baik itu terkait aspirasi dan juga terkait kebijakan pemerintah yang mungkin tahun ini baru bisa diterapkan atau direalisasikan, tapi insya Allah tahun depan akan kami angkat kembali, baik itu terkait aspirasi. Mengikuti banyak sekali program kerja dalam media. Jadi saya ingin tanyakan untuk Kak Sarul, untuk kontribusi yang paling besar Kak Sarul berikan untuk BEM itu apa? Kontribusi yang paling besar ini untuk di tahun ini atau di tahun sebelumnya juga di untuk 2 tahun. Nah, untuk di tahun sebelumnya, tahun pertama saya, yaitu saya kan sebagai internal, itu saya lumayan untuk bisa mengkoordinir lah, bisa merangkul terkait kepengurusan terlebih dahulu ya, kepengurusan BEM terlebih dahulu, dan juga bisa menjalin relasi kepada mahasiswa-mahasiswa baik itu UKM dan juga bawah. Juga saya sendiri menanggapi aspirasi-aspirasi dari mahasiswa. Ini itu salah satu kontribusi terbesar saya dalam mendengar aspirasi-aspirasi dari mahasiswa. Terus untuk yang di tahun kedua ini itu adanya kajian atau diskusi bersama dosen saya sendiri dari dosen hukum terkait menyikapi permasalahan-permasalahan kebijakan pemerintah. Ini karena pada dasarnya banyak sekali mahasiswa kita di Undaya ini mengikuti terkait perkembangan aspirasi atau kebijakan-kebijakan pemerintah, tetapi mereka tidak tahu dalamnya seperti apa, tetap tidak tahu permasalahan awalnya seperti apa. Sehingga itu kami adakan kemarin, biar kita sebagai mahasiswa untuk membuka pola pikir kembali. Baik, mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya Kak Sarul. Saya ingin bertanya, apabila nanti Kak Yani dan Kak Sarul terpilih menjadi Presma dan Wakil Ketua BEM selanjutnya, apakah siap untuk berdedikasi penuh dan apa yang akan kalian lakukan di BEM Undaya? Kalau saya sudah siap untuk Untuk dari saya sendiri, karena saya sudah mencalonkan diri, pastinya saya sudah siap untuk dedikasi yang saya
bawah nanti untuk di tahun kepengurusan selanjutnya. Nah, saya untuk memperbaiki di internal terlebih dahulu dan juga bersinergi kepada seluruh mahasiswa baik itu terkait di Ormawa dan mahasiswa lainnya, karena itu salah satu tujuan kami buat mengetahui perkembangan dan juga kapasitas dari mahasiswa-mahasiswa yang ada di wilayah. Ya, saya juga kurang lebih seperti satu ya. Saya sudah siap, kemudian yang akan saya lakukan nanti, saya akan membutuhkan internal, menguatkan internal kita terlebih dahulu, kemudian kita melakukan mengumpulkan kreativitas kita, kemudian kita berproses lah, berprogresif dan memajukan BEM saya. Baik, saya rasa cukup untuk bicara kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Sabun dan Kak atas waktu yang sudah diluangkan ya. Oke, sebelum saya tutup, saya ingin Kak Saru dan Kak Eni mengeluarkan jargonnya, siapa tahu bisa menambah kita para audiens nomor juga aja lah ya. Oke, baik untuk teman-teman semua, jangan lupa yang pertama jangan ada yang golput pada saat pemilihan nanti, dan juga jangan lupa pilih nomor 2, di mana nomor 2 sendiri menangkan kabinet masif, yaitu kabinet yang berarti maju, sinergi dan inovatif sendiri. Ini bisa kami catat dulu. Kabinet masif, maju, sinergi dan inovatif.